Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma, dikelilingi oleh teman-temannya yang ingin mendengarkan ceritanya. Mereka pun bertanya, "Abu Nawas, sebenarnya di mana Tuhan bersemayam?" Abu Nawas tersenyum cerdas dan mulai menceritakan kisahnya. "Ketika aku masih muda, aku bertualang ke tempat-tempat yang jauh, mencari Tuhan di setiap tempat yang mungkin. Aku pergi ke gunung tertinggi, ke dasar lautan yang dalam, bahkan ke padang pasir yang luas. Tetapi tak satu pun dari tempat itu yang menemukan Tuhan." Semua pendengar Abu Nawas terdiam, penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Lalu Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius. "Hingga suatu hari, aku duduk di dekat sumur. Aku melihat air sumur yang begitu jernih dan bersih. Kemudian aku tersadar bahwa Tuhan tidak bersemayam di tempat-tempat megah atau yang jauh. Tuhan ada di setiap tetes air, di setiap daun pohon, dan bahkan di hati setiap makhluk hidup." Teman-temannya memandang Abu Nawas dengan kekaguman dan mengerti pesan dalam ceritanya. Mereka menyadari bahwa Tuhan tidak terbatas pada satu lokasi atau tempat yang khusus, melainkan hadir di setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dengan bijak, Abu Nawas menutup ceritanya. "Jadi, jika kalian ingin mencari Tuhan, lihatlah di sekeliling kalian. Dia hadir di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang paling sederhana dan tersembunyi." Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika.
Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api
dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim, namun memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah. Tidak ada, jawab Abu Nawas singkat. Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami, desak yang lainnya. Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi.
ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran? Sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut. Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. Benar juga apa yang kamu katakan, Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi? Sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan? Baginda Raja berkata, tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda Raja sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Syarat macam apa lagi ini? Gumam Baginda Raja dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas.
Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan, kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara, dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya.
Benar begitu Paduka yang mulia, lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan," kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. "Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Yang Mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu Yang Mulia," ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, "Agar mendapat hadiah," kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, "Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya.
Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya, karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada perlu apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya, agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah. Tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti, tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" kode Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.